Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Semoga Anda dan keluarga selalu sehat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai cara agar tenang menghadapi masalah. Gimana sih cara supaya kita tenang saat menghadapi masalah? Ditolak saat ngelamar pekerjaan, ditolak saat ngelamar wanita yang diidam-idamkan, dan gimana biar kita tetap tenang. Sebenarnya nggak apa-apa sih sedih, karena sedih itu kan fitrahnya manusia ya. Cuman ada yang sedihnya wajar, ada juga yang sedihnya sampai putus asa. Misalnya saja sampai bunuh diri dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mencuri, begal, merampok, dan semacamnya. Ada juga yang pergi meninggalkan Allah karena dia merasa Allah kok tega sekali sih pada saya diberi masalah seperti ini atau cobaan seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik ya. Lalu bagaimana sih caranya supaya kita tetap tenang, tidak panik, tetap berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ditimpa masalah berat? Sebelum saya membahas lebih lanjut, untuk Anda yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar Anda selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, untuk yang pertama, zikir. Zikir berarti kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dalam setiap langkah dan perbuatan yang kita lakukan. Tidak ada yang paling bisa membuat hati kita menjadi lebih tenang, lebih baik, lebih tentram kecuali dengan cara kita mengingat kepada Sang Pencipta. Tanamkan dalam diri untuk senantiasa berzikir, baik dalam lisan maupun perbuatan, sehingga apa yang kita perbuat adalah berdasarkan kepada mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kemudian yang kedua, selalulah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya husnuzon atau positive thinking itu tidak hanya kita lakukan kepada sesama manusia ya, tapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus paham kalau hidup tidak pernah lepas dari ujian atau masalah. Semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menyalahkan takdir Allah atas apa-apa yang terjadi pada hidup kita. Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian tidak lain untuk menguji iman dan takwa kita kepadanya. Percayalah kalau selalu ada hikmah di balik segala cobaan yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga, selalu bersyukur. Bersyukur itu tidak cuma saat kita mendapatkan rezeki atau kesenangan ya, tapi juga dalam keadaan sulit pun kita tetap harus bersyukur pada Allah. Dengan bersyukur kita sadar kalau semua yang kita miliki ini tidak lain segala sesuatunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak memiliki apapun, harta, tahta, bahkan nyawa kita sendiri adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, karena sadar bahwa Allah adalah pemilik segalanya, kita pun tidak perlu merasa sakit hati kalau suatu waktu kita harus kehilangan atau merasakan kesedihan akan suatu hal. Kemudian yang keempat, yakin terhadap pertolongan Allah. Sesulit apapun hidup, seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita yakinlah bahwa Allah tidak akan memberi cobaan yang hambanya tidak mampu untuk menghadapinya. Kita harus yakin nih bahwa Allah pasti akan membantu kita melewati semua rintangan itu asal kita menjalaninya dengan ikhlas dan sabar, serta selalu bertawakal kepadanya. Mintalah pertolongan pada Allah, maka Dia akan memberi pertolongan. Demikianlah cara agar tenang menghadapi masalah menurut Islam. Dan untuk Anda yang ingin konsultasi dengan saya, silakan bisa hubungi nomor yang ada di layar atau bisa cek di kolom deskripsi. Nah, demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.